Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Mbak Suro dalam acara kita, yaitu mendengarkan dongeng. Dongeng kali ini berasal dari Provinsi Jawa Barat yang sudah terkenal dan sebagian sudah pada tahu. Yo, kira-kira apa ini? Iya, betul. Yaitu Sangkuriang. Alkisah diawali dengan kebiasaan seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu putra raja. Dia kesukaannya adalah menenun. Menenun itu membuat kain dari benang. Itu biasanya tempat menenun itu tempat yang agak tinggi. Nah, entah karena apa, atau karena capek, atau karena agak sakit, benang tenun sering jatuh ke bawah. Itu padahal dia ada di tempat yang agak tinggi, sehingga sekali dua kali dia bisa mengambil, lama-kelamaan males, sehingga dia mengucap, barang siapa yang bisa mengambil benang tenun saya, kalau laki-laki akan dijadikan suaminya. Dan benar juga, ada yang bisa mengantarkan benang tenun itu. Tapi kagetnya apa? Yang mengantarkan adalah seekor anjing yang namanya Tumang. Dan Tumang itu adalah anjing peliharaan kerajaan yang sangat setia. Hai Tumang, kamu yang membawa benang ini, benang tenun saya? Iya Tuan Putri. Berarti kamu akan jadi suami saya? Iya Tuan Putri. Dan seorang putri tidak mungkin akan membohongi apa yang telah dia katakan. Singkat cerita, Tumang menjadi suaminya Dayang Sumbi. Dan setelah sekian lama melahirkan seorang bayi yang tampan, namanya Sangkuriang. Pesan Tumang kepada Dayang Sumbi untuk tidak menceritakan bahwa ayahnya adalah Tumang, seekor anjing. Namun demikian, sebetulnya Tumang itu adalah anjing yang sangat sakti. Begitulah sehari-hari Dayang Sumbi memelihara Sangkuriang dan kadang-kadang melatih berburu ditemani oleh si Tumang yang sebetulnya adalah ayahnya. Dan di suatu hari akan ada pesta kerajaan. Maka Dayang Sumbi memerintahkan kepada Sangkuriang untuk berburu ke hutan mencari kijang untuk acara pesta di kerajaan. Maka berangkatlah si Sangkuriang bersama si Tumang dengan senang hati menuju ke hutan. Namun demikian, setelah sekian lama dari pagi sampai sore, tidak ada seekor kijang pun yang melintas. Karena marahnya entah bagaimana, tiba-tiba si Sangkuriang membunuh si Tumang. Akhirnya dikuliti dan dibersihkan dan dibungkus daun, dibawa ke rumah. Ini Bunda, hasil buruan Sangkuriang, silakan. Dengan senang hati si Dayang Sumbi menerima daging buruan yang diserahkan oleh Sangkuriang. Maka berpestalah kerajaan, salah satu diantaranya adalah dagingnya si Tumang itu. Nah, saat pesta itulah si Tumang tidak kelihatan, sehingga Dayang Sumbi mendekati Sangkuriang. Sangkuriang, kenapa si Tumang tidak kelihatan ya? Nah, akhirnya dengan terbata-bata si Sangkuriang menceritakan, ibu, daging yang tadi diolah itu sebetulnya dagingnya Tumang. Saya membunuh Tumang. Apa? Kamu membunuh Tumang? Lalu dia memegang centong untuk yang itu apa? Nasi dipukulkan ke kepalanya si Sangkuriang. Akhirnya berdarah, meraung-raung si Sangkuriang, sehingga jadi tontonan. Karena si Sangkuriang itu adalah putra mahkota, maka
si Dayang Sumbi diusir dari kerajaan. Maka pergilah si Dayang Sumbi ke hutan. Setelah sekian tahun, jadilah Sang Kuryang seorang remaja yang gagah perkasa, pandai dan sakti, karena banyak diajari oleh Tumang yang sebetulnya adalah ayahnya. Dan saat itu dia berburu, bertemulah dia dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang ternyata sebetulnya itu adalah ibunya. Tapi karena tidak tahu, akhirnya mereka pacaran dan si Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun tidak tahu kalau itu adalah anaknya si Sang Kuryang. Akhirnya mereka pacaran. Nah, belum sampai ke tingkat pernikahan, saat sedang santai, si Sang Kuryang dipetani, diambili kutunya atau disiari lah itu namanya, oleh si Dayang Sumbi. Tiba-tiba dia terkejut karena di kepalanya terdapat luka. Lalu dia tanya, kenapa ini Kakanda? Kok ada luka begini? Oh, ini dulu saya dipukul oleh ibuku karena aku membunuh anjing piaraannya. Hah? Tapi kaget dan akhirnya dia yakin bahwa kekasihnya ini adalah anak kandungnya. Maka dia berusaha untuk menggagalkan pertunangan ini. Baiklah, Kanda Sang Kuryang, seandainya ini akan berlanjut pada pernikahan, saya mau dinikahi asal bisa membuat bendungan yang besar dari gunung itu ke gunung itu dan sebuah perahu yang sangat besar dalam waktu 1 malam. Terperanjatlah Sang Kuryang, tapi karena cintanya pada Dayang Sumbi akhirnya disanggupi. Betul, karena dia seorang sakti didikan si Tumang, maka dia bisa membendung sungai itu menjadi sebuah bendungan yang besar, dibantu oleh jin dan raja jin yang ada di hutan itu. Tinggal membuat perahunya, maka ditebanglah pohon yang sangat besar dan dikerjakan. Nah, si Dayang Sumbi tahu dan ketakutan karena ini akan berhasil si Sang Kuryang membuat perahu. Maka dia berdoa semedi kepada Tuhan agar usahanya si Sang Kuryang digagalkan dan terkabul. Malam yang harusnya masih lama ternyata tiba-tiba muncullah matahari. Padahal jin-jin itu paling takut kalau ada matahari, sehingga jin itu pada pergi dan tidak bisa melanjutkan membuat perahunya si Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi mendekati Sang Kuryang. Sang Kuryang, berarti kamu tidak bisa melaksanakan permintaan saya, sehingga kita tidak bisa menjadi suami istri. Karena marah, akhirnya perahu yang belum jadi itu ditendang oleh Sang Kuryang dan terbang saking saktinya, dan dia jatuh sangat jauh di perbukitan dan jatuhnya tertelungkup. Kalau bahasa Sunda nangkuban, maka tempat itu lama-lama ditumbuhi pohon, ditutupi tanah, akhirnya menjadilah Gunung Tangkuban, perahu Nunangkuban gitu. Karena ini cerita dari Jawa Barat. Itu akhirnya pernikahan mereka gagal, dan itu adalah yang terbaik karena mereka adalah anak dan ibu kandung. Itu saja yang bisa diceritakan dalam cerita Sang Kuryang. Inti dari cerita ini bahwa kalau sedang marah, sedang lelah, sedang sakit, kita jangan memutuskan sesuatu karena hasilnya biasanya kurang baik. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa